Anugrah Putri Cantika dari Prodi Administrasi Publik. Kali ini aku ingin mengajak teman-teman untuk menyimak dan mendengarkan presentasi aku kali ini. Nah, di kesempatan kali ini aku akan membawakan mengenai materi tim kerja. Apa sih itu tim kerja? Pertama-tama aku pengen ngajak teman-teman dulu nih buat mengetahui apa sih pengertian tim kerja ini. Tim kerja sendiri, teman-teman, menurut Stephen Robbins adalah kelompok yang usaha-usaha individualnya menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada jumlah masukan individu. Maksudnya, ketika individu bekerja dalam tim, maka ia akan menghasilkan kinerja lebih tinggi daripada dia bekerja secara individual di dalam suatu organisasi. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya di sini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami perbedaan antara kelompok kerja dan tim kerja. Kelompok kerja sendiri dapat diartikan sebagai satu atau dua lebih individual yang di dalamnya saling bergantungan dan berinteraksi. Sedangkan tim kerja sendiri adalah suatu kelompok di mana individual itu menghasilkan kinerja lebih besar daripada jumlah masukan individu tersebut. Jadi di sini bukan berarti tim kerja tidak berinteraksi ya teman-teman. Di tim kerja pun berinteraksi, namun lebih kepada variasi spesialisasi yang dimiliki oleh masing-masing individual tersebut di dalam suatu organisasi. Di sini Stephen Robbins membagi menjadi 4 variabel yang membedakan antara kelompok kerja dan tim kerja, di mana 4 variabel ini yang pertama adalah sasaran atau goals, di mana kelompok kerja diarahkan sebagai tujuannya atau sasarannya share information, jadi hanya berbagi informasi. Sedangkan di tim kerja sendiri, teman-teman, dia itu kolektif performance, jadi dia kinerja kolektifnya nih, sasarannya itu harus atas kesepakatan bersama yang saling ketergantungan, keterkaitan yang harus dikerjakan secara bersama-sama, seperti itu. Sedangkan kalau sinergi, kalau misalnya kelompok kerja dia netral atau sometimes negatif, jadi dia tuh netral namun sewaktu-waktu bisa berubah menjadi negatif karena si kelompok kerja ini bekerja secara tupoksi aja, dia bekerja masing-masing secara tupoksi. Sedangkan di tim kerja dia tuh selalu mengarah kepada positif, karena jika si A mengarah sinerginya positif, maka ke si B, ke si C, maka sinerginya itu akan selalu positif gitu jika dilanjutkan. Yang ketiga adalah accountability. Accountability sini adalah tanggung jawab. Tanggung jawab di kelompok kerja sendiri dia tuh individual, jadi masing-masing tanggung jawab tuh ada di masing-masing individual itu loh. Nah, sedangkan di tim kerja ini berbeda, walaupun dia individual, dia juga ada mutualnya, teman-teman. Walaupun dia tanggung jawabnya bukan hanya secara individual, namun secara tim itu dia juga bertanggung jawab, baik ada masalah atau apa, atau tujuannya tidak tercapai target, itu semuanya tanggung jawabnya menjadi tanggung jawab bersama di dalam sebuah tim. Dan itu tuh ada yang namanya matching and link, ketergantungan dan keterkaitan. Yang keempat nih, terakhir adalah skill di sini kelompok kerja lebih mengarah kepada varied and random, jadi dia acak tapi bervariasi gitu loh teman-teman di dalamnya. Nah, sedangkan di tim kerja dia complementary atau lebih kepada udah ada posisi-posisinya, jadi semuanya udah diatur gitu. Jadi skillnya itu seperti spesialisasi itu udah ada tertentunya gitu loh teman-teman. Contohnya aja kayak misalnya buat film ada sutradara, ada produser, ada aktris, ada aktor, dan lain sebagainya. Seperti itu teman-teman. Jeng. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang jenis-jenis tim. Yang pertama adalah tim problem solving atau tim pemecah masalah. Di sini terdiri dari 5-12 karyawan yang tujuannya untuk berbagi gagasan dan menawarkan ide-ide yang tujuannya itu juga untuk meningkatkan produktivitas di dalam sebuah tim. Ini biasanya dilakukan seminggu sekali, atau biasa aku bilang itu rapat rutin yang dilakukan untuk membahas masalah-masalah di dalam tim. Yang kedua adalah tim pengelolaan diri. Tim pengelolaan diri ini adalah tim yang terdiri dari 10 sampai 15 karyawan, yang dimana di dalam ini mengambil alih tugas supervisor. Jadi di dalamnya ini lebih mengarah kepada menjalankan fungsi-fungsi pengawas. Dia tuh dapat diberi izin untuk mengatur dan mengelola pekerjaannya sendiri secara mandiri. Yang ketiga adalah tim fungsional atau tim fungsional. Jadi tim fungsional itu adalah tim yang bekerja
yang bekerja dengan tingkat hierarkis yang serupa, namun wilayah pekerjaannya itu berbeda. Contohnya itu seperti gugus tim dan komite. Gugus tim sini tuh seperti gugus tim bencana gitu loh. Jadi itu spesialisasinya itu berbeda, tapi wilayah pekerjaannya itu sama, teman-teman. Yang keempat adalah tim virtual, atau biasa kita bilang itu tim tatap muka tapi virtual gitu loh. Nah, di sini tuh tim yang dilakukan ini karena dia terpisah jarak dan waktu. Tim ini tuh menggunakan benda kotak berbentuk HP dan komputer yang memanfaatkan networking atau internet. Jadi dia itu dapat bekerja dengan beda-beda wilayah, beda-beda negara, namun disatukan menggunakan atau memanfaatkan internet dengan menggunakan HP atau laptop gitu, teman-teman. Oke, di sini aku bakal ngejelasin tentang model efektivitas tim. Tapi aku pengen ngasih tahu dulu nih atau kasih teman-teman buat mengerti apa itu efektivitas tim. Jadi efektivitas tim sendiri menurut aku adalah kelompok yang bekerja secara efektif dengan menghasilkan output yang produktif dan menimbulkan rasa kepuasan bagi tim tersebut. Model efektivitas tim ini yang pertama ada pandangan pekerjaan. Pandangan pekerjaan ini ada otonom, ada variasi keterampilan, ada identitas tugas dan arti tugas. Jadi dilihat dari pandangan pekerjaan itu apa sih yang menghasilkan tim itu dikatakan efektif. Jadi dari 4 yang tadi aku sebutin. Terus selanjutnya efektivitas tim ini dapat dilihat dari komposisi atau penempatannya dia nih, seperti kemampuan, kepribadian, peran dan keragaman, terus ada keleluasaan, ukuran, dan mendahulukan kerjasama tim. Yang ketiga adalah dapat dilihat dari konteks. Nah, apa itu konteks? Jadi dapat dilihat dari konteksnya, seperti sumber daya yang memadai, kepemimpinan, rasa saling kepercayaan, evaluasi kerja, dan penghargaan. Terus yang terakhir, yang keempat adalah efektivitas tim dapat dilihat dari proses. Proses di sini ada tujuan umum, ada tujuan khusus, keberhasilan tim, ada konflik, dan kemasan sosial atau social loving. Peran kunci tim yang pertama adalah pencipta, pembaru, atau kreator inovator. Kreator inovator ini adalah individual yang memiliki imajinasi yang tinggi dan dia itu mampu mengaplikasikan atau mengapresiasikan imajinasinya itu kemudian diimplementasikan. Terus yang kedua adalah penjelajah, promotor, atau explorer developer. Di sini tuh seseorang dalam kelompok ini senang mengambil gagasan yang baru dan bahkan dia akan memperjuangkan gagasan tersebut dan dia tuh akan mencari sumber dayanya tuh sendiri. Terus yang ketiga adalah penilai pengembang, asesor developer. Di sini tuh individual ini mempunyai keterampilan analisis yang baik. Dia mampu menganalisis dan mengevaluasi sesuatu sebelum mengambil keputusan. Terus yang keempat adalah pendorong pengorganisasian atau truster organizer. Di sini individual ini memiliki kemampuan yang baik dalam menyusun prosedur operasi untuk mengubah gagasan menjadi kenyataan dan menyelesaikan urusan. Jadi dia itu mampu mengorganisir kinerja di dalam tim tersebut. Terus dia itu memiliki menegakkan sistem untuk sesuatu dengan sesuai dengan tenggak waktu, atau bisa kita bilang itu dengan deadline. Terus yang kelima adalah penyimpul penghasil. Penyimpul penghasil di sini yang dimaksud adalah concluder producer atau individu yang berfokus atau peduli dengan hasil. Contohnya aja tuh kayak dia tuh apa-apa hasilnya tuh dia tuh peduli dengan hasil akhir seperti itu. Terus yang keenam adalah pengawas pemeriksa, controller inspektor. Ini nih individu sangat memperdulikan penegakan dan penguatan aturan dan prosedur. Terus yang ketujuh ada pemerkuat pemelihara, upholder maintainer. Di sini adalah individu memiliki peran penting karena memberikan kemantapan di dalam tim. Kemudian yang kedelapan adalah pelapor penasihat, reporter advisor. Di sini individu yang mendengarkan dengan baik.
dan cenderung tidak menekankan titik pandangnya kepada orang lain. Jadi mereka tuh akan mencari informasi sebanyak mungkin sebelum mengambil keputusan terhadap orang tersebut. Terus yang kesembilan adalah penaut, linker. Di sini maksudnya adalah individu yang memahami semua pandangan dan biasanya dia itu menerima semua pandangan yang ada. Ini biasanya disebut dengan koordinator atau integrator, seperti itu teman-teman. Oke, selanjutnya adalah mengubah individu menjadi pemain tim. Di sini tuh ada dua, yang namanya tantangan dan mengubah individu itu menjadi pemain tim. Tantangan itu biasanya ada tiga. Yang pertama itu bagaimana mengatasi perlawanan individu terhadap keanggotaan sebuah tim. Jadi bagaimana sebuah tim itu dapat menerima perbedaan di dalamnya, tapi dalam aspek dia tuh bagaimana mengerti satu sama lain agar bisa memiliki solidaritas yang tinggi. Terus yang kedua itu adalah melawan pengaruh budaya individu di dalamnya. Jadi kayak seperti istilahnya gini, di dalam sebuah tim ini kan gak mungkin semuanya Jawa, pasti ada Jawa, Manado, Madura, atau Batak, atau Sunda, atau yang lain-lain. Nah, situ itu kan pasti memiliki budaya yang beda-beda atau kebiasaan yang berbeda-beda, dimana yang satunya kayak gini, satunya kayak gini, dan tuh salah satu hal yang harus kita lawan kalau kita ingin menjadi sebuah pemain tim. Untuk menjadi sebuah pemain tim kita tuh harus melawannya. Jadi kayak harus agar apa ya istilahnya, agar kekeluargaannya tuh keluar, dan kita tuh harus memaklumi gitu kalau misalnya mereka tuh punya budaya kayak gitu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana kemudian memperkenalkan tim dengan sistem yang menghargai prestasi individu. Jadi kan dalam tim itu kan mempunyai spesialisasi yang berbeda, maka prestasi-prestasi dan reward yang dia punya itu juga berbeda. Bagaimana kita menghargai hal tersebut. Main tim yang pertama itu memilih karyawan yang sesuai dengan peran timnya. Jadi kita tuh harus memilih karyawan yang benar-benar kita butuhkan. Apa nih yang kita butuhkan? Misalnya keuangan, ya kita pilih keuangan, tidak boleh yang lain. Terus yang kedua adalah melatih karyawan menjadi pemain tim. Di sini disebut dengan pelatihan. Jadi sebelum mengubah individu menjadi pemain tim, kita tuh perlu mengadakan pelatihan kepada individu-individu tersebut. Terus yang ketiga adalah networking the reward system to encourage. Maksudnya itu di dalam sistem mengubah individu menjadi pemain tim itu ada yang namanya reward and punishment. Terus yang keempat adalah pendorong karyawan. Pendorong karyawan di sini maksudnya mungkin motivasi ya teman-teman. Jadi karyawan itu harus punya motivasi untuk menggerakkan individu tersebut. Terus yang kelima adalah melakukan usaha yang kooperatif tanpa sambil terus mengakui kontribusi individu. Maksudnya gini, walaupun kita itu melakukan usaha kooperatif, maksudnya dalam tim itu melakukan usaha kooperatif, namun kita itu perlu yang namanya menghargai kontribusi setiap individu tersebut, seperti itu. Selanjutnya adalah isu kontroversial dalam mengelola tim. Ini tuh berhubungan dengan efektivitas tim dan manajemen kualitas atau quality mutu, di mana mereka ini dapat memberikan karyawan dorongan untuk berbagi gagasan dan bertindak menurut apa yang mereka rasakan. Dan ada pendapat manajemen yang mengatakan ini dapat diidentifikasikan melalui 5 sasaran, di mana tim itu dalam menghadapi isu kontemporer tersebut harus sesuai dengan 5 sasaran itu. Yang pertama adalah tim harus cukup kecil untuk menjadi efisien dan efektif. Terus yang kedua adalah terlatih dalam kemampuan skill yang akan dibutuhkan. Yang ketiga adalah mempunyai seseorang yang diandalkan untuk dipanggil ketika diperlukan. Yang keempat adalah mempunyai alokasi waktu yang cukup untuk memecahkan masalah yang dituju. Yang kelima adalah diberikan wewenang untuk mengatasi masalah dan menerapkan perbaikan. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, ini yang terakhir adalah tim dan keanekaragaman tenaga kerja. Di sini keanekaragaman tim itu ada dua, tim heterogen dan tim kohesif. Tim heterogen ini adalah tim yang memiliki perspektif yang ganda dalam memberikan pembahasan. Jadi dia itu dengan adanya perspektif yang ganda, maka dalam mengidentifikasi suatu masalah mereka dapat memecahkan dengan suatu yang kreatif dan unik. Terus kalau misalnya kohesif ini adalah tim kohesif ini adalah tim yang sangat memperhatikan tingkat kepuasan kinerjanya gitu.
Terus dengan adanya keanekaragaman tim ini ada kerugian dan keuntungannya. Keuntungannya sendiri itu perspektif yang beraneka ragam, terbuka untuk ide baru, interpretasi ganda, meningkatnya kreativitas, meningkatnya keahlian, meningkatnya fleksibilitas. Sedangkan kerugiannya itu ada ambiguitas atau sesuatu yang tidak wajar, kompleksitas, terus ada kekacauan, salah paham, sulit menemukan kesesuaian atau sulit menyetujui tindakan khusus. Oke semuanya teman-teman, sampai di sini dulu presentasi saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat dan memberi ilmu bagi teman-teman semua yang menonton. Terima kasih.